Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkannya, kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah bangunkan kami dari istirahat malam. Dan sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami pada sepanjang hari ini, kami rindu untuk kembali belajar firman Tuhan. Bantu setiap kami membaca, merenungkan, biarlah kami boleh dimengertikan dan kami boleh diberi kemampuan menerapkan firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita sudah sampai di serial kitab Yosua dan sudah sampai di kitab Yosua pasal 24. Hari ini kita akan mengkonsentrasikan pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 saja. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, tujuannya supaya mereka bisa beribadah, menyembah Tuhan. Dan itu yang diperintahkan kepada Musa dan diteruskan oleh Yosua. Bagaimana supaya bangsa ini menjadi bangsa yang beribadat kepada Tuhan. Saudara, hal yang sama bagi engkau dan saya. Kalau bangsa Israel keluar dari perbudakan, kita juga sebagai orang yang sudah dilepaskan daripada perbudakan dosa, orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, maka kita juga dipanggil untuk beribadah, menyembah Tuhan. Biarlah ibadah itu selalu menghiasi kehidupan engkau dan saya. Saudara, menarik, di dalam hal ini Yosua bukan hanya dia menghimbau bangsanya untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan, tetapi dia mulai dari dirinya sendiri, mulai dari keluarganya. Sebagaimana dia sebagai imam, sebagai pemimpin, dia punya komitmen untuk membawa seluruh keluarganya, anggota keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita juga seluruh keluarga kita hantar selalu mau beribadah, menyembah kepada Tuhan. Dan menarik saudara, apa elemen yang kita temukan di dalam bagaimana beribadah itu? Saudara, perhatikan di sana. Paling tidak ada 4 hal di sana. Yang pertama dikatakan takutlah akan Tuhan. Saudara, berapa banyak orang sebetulnya beribadah tapi tidak punya rasa takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu adalah satu sikap hormat. Adalah satu sikap yang betul-betul menjunjung tinggi siapa Tuhan. Maka tidak akan pernah kita main-main setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua di sana dikatakan supaya dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas, saudara. Di sini harusnya di dalam kita beribadah tidak ada muatan apa-apa. Betul-betul kita hanya datang mau meninggikan Dia. Bukan karena kita ada sesuatu yang hanya ingin mau mendapatkan sesuatu, tapi karena kita tahu kita diselamatkan untuk beribadah, menyembah Dia. Tak terkecuali ketika kita datang bergereja. Kita mau beribadah bukan karena kita hanya ingin mendapatkan sesuatu. Karena kita sudah memiliki yang terbaik yang sudah Tuhan beri, yaitu keselamatan. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga di dalam ibadah. Baik takut akan Tuhan, tulus ikhlas, dan setia. Kesetiaan itu penting saudara. Di dalam seluruh area kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, kita dibutuhkan kesetiaan. Terlebih kepada Tuhan. Supaya kita juga menjadi orang yang setia beribadah. Setia mendemonstrasikan bagaimana kehidupan kita adalah orang yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita adalah orang yang komit di dalam mengiring Tuhan dengan setia. Dan yang terakhir saudara, di sana dikatakan tanggalkan semua berhala, tinggalkan semua berhala. Saudara, ada banyak kali di dalam kita beribadah, tapi sebetulnya ada berhala-berhala, mungkin bukan berhala-berhala
yang orang bilang opo-opo lah. Bukan seperti itu saat ini. Bukan lagi kita punya berhala-berhala yang magic atau apa. Tetapi ada yang menarik kita lebih terfokus kepada sesuatu di luar Tuhan. Kepada hobi kita. Kepada kesukaan kita. Lebih dari kepada Tuhan. Itu sudah berhala. Berapa banyak orang karena hobinya yang sudah menjadi berhala sehingga dia tinggalkan ibadah. Dia tidak datang beribadah. Dia berolahraga, akhirnya dia tidak datang lagi menyembah Tuhan. Dia lebih melakukan hobinya apa yang akhirnya dia korbankan ibadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, tanggalkan semua berhala-berhala yang membuat kita menarik perhatian kita kepada Tuhan. Biarlah hati seluruh totalitas kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita diselamatkan untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini terus boleh memotivasi kehidupan kami. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh ibadah menjadi gaya hidup kami. Dan kami boleh menjadi teladan dimanapun kami boleh berada sebagai orang-orang yang penyembah, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau, ini doa sembahyang kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.